Kita akan belajar peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Sekali lagi dalam Injil Matius 26 ayat 69 hingga ayat yang ke-75 dikatakan seperti ini. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat ia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa penyangkalan Petrus? Ya, yang pertama, saudara, sungguh-sungguh kita harus memiliki kesadaran betapa terbatasnya manusia. Kenapa? Karena Petrus yang begitu radikal dengan Yesus, tapi sampai dia ada di titik terendah ketika dia dalam tekanan yang hebat, dia dalam ketakutan, maka dia pun menyangkal Yesus. Di sini kita bisa melihat betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Dan ini harus kita sadari. Kadang-kadang begini, kita ingin lakukan yang baik, tetapi kita tidak sanggup lakukan apa yang baik. Yang kedua, dari peristiwa penyangkalan Petrus, apa yang dapat kita pelajari? Yang kedua, kita harus memiliki cara pandang Allah. Ya, ternyata yang Tuhan mau dari engkau dan saya, pola pikir kita harus benar-benar berubah. Kita harus memiliki cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia. Sebab pikiran Allah dan pikiran kita sangat berbeda. Ya, pikiran Allah dan pikiran kita jauh berbeda. Makanya yang Tuhan mau kita melihat atau memandang dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Yang ketiga, mari responi kesempatan yang Tuhan masih berikan. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita juga bahkan lebih buruk daripada Petrus. Kita sangkal Yesus mungkin bukan cuma 3 kali, kita jatuh bangun dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang Tuhan perlukan dari engkau dan saya cuma apa? Pertobatan. Ya, pertobatan. Seperti apapun dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan, Dia tidak pernah perhitungkan itu ketika kita mau datang mengaku dosa kita dan mau kembali kepada Tuhan. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia tidak pernah mengingat lagi kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita. Ketika kita kembali, Dia selalu menerima kita dan masih berikan kesempatan bagi kita. Terus meresponi kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi engkau dan saya. Kita tidak pernah tahu tinggal berapa lama kesempatan yang Tuhan percayakan. Tapi meresponi setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Lalu kita bilang sama Tuhan, "Aku mau menyelesaikan tugas yang engkau percayakan bagiku. Dan aku mau setia sampai akhir." Sebab kerinduan kita, suatu waktu kita akan jumpa dengan juru selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.